Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja pada tugas video kali ini dengan tugas pertama mata kuliah ilmu usaha tani dengan menjelaskan pendapat mengenai kondisi usaha tani di Indonesia selama pandemi COVID-19. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurul Rahma Maulidah Ibrahim dengan stambuk 083202100019 dari kelas C3. Jadi pendapat saya mengenai kondisi usaha tani di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini, bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketidakstabilan di semua sektor perekonomian, tidak terkecuali di sektor pertanian tersebut. Sektor pertanian menjadi sektor yang terakhir yang sanggup bertahan, atau bisa dibilang sektor of last resort dalam goncangan apapun. Namun bukan berarti pandemi COVID-19 ini tidak memiliki efek pada kegiatan tani. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor pertanian selama pandemi COVID-19 yang ditinjau dari aspek subsistem agribisnis mulai dari hulu hingga hilir. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi pada sektor pertanian akibat dari coronavirus. Kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar dapat menyebabkan terjadinya pembatasan yang termasuk dalam hal distribusi saprodi untuk kegiatan pertanian di bagian hulu. Selain itu, pada bagian usaha tani, subsistem on farm tetap harus dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan pangan. Platform digital dan media online menjadi salah satu upaya yang efektif dalam pemasaran produk pertanian. Namun, hanya bisa dapat dinikmati oleh pelaku pertanian yang melekteknologikan setiap stakeholder pendukung kegiatan usaha tani yang harus selalu bersinergi guna mendukung terciptanya produk pertanian yang berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya yang dapat diperlukan guna menjaga eksistensi kegiatan usaha tani dan menjaga stabilitas ketahanan pangan di masa pandemi. Setidaknya ada 6 dampak yang mempengaruhi sektor pertanian. Yang pertama, adanya dampak harga pasar dan pertanian. Kedua, rantai pasokan pangan dapat melambat dan dapat kekurangan karena penyaluran logistik pertanian yang terganggu. Yang ketiga, ada kesehatan para petani. Yang keempat, ada tenaga kerja pertanian. Petani akan rentan jika infeksi yang tak terbendung. Yang kelima, keselamatan pekerja dan alat pelindung diri atau APD para peternak kemungkinan sangat rentan karena berbaur dengan kotoran. Yang keenam, ada kerusakan sumber daya pangan. Jadi setelah dampak yang terjadi pada COVID, selanjutnya ada solusi yang diharapkan. Beberapa harapan para petani di tengah wabahnya virus corona ini, tetapi dapat melaksanakan aktivitas bertani seperti biasanya dan selalu mendapatkan edukasi dari berbagai instansi mengenai wabah virus corona dan penanganan dalam
mengurangi penyebaran virus corona ini. Dan para petani ini menginginkan untuk diadakannya pos-pos penanganan virus corona di setiap desa-desa yang mereka tempati. Mungkin itu saja pendapat atau penjelasan mengenai kondisi COVID-19 di sektor pertanian. Mungkin pada tugas kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan datang dari saya, dan apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.